Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seberapapun kuatnya kita, seberapapun kayanya kita, bahkan seberapapun teguhnya agama yang telah kita anut, rasa-rasanya sulit akan terlepas dari satu hal ini. Datangnya tak pernah kita inginkan, perginya pun kita juga tidak tahu kapan. Tanpa membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit, dan lain sebagainya. Semua pasti akan merasakan hal ini, yakni adalah ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin kita semua pernah mengalami suatu kondisi yang sangat sulit, baik sulit dalam perekonomian, sulit dalam jodoh, rezeki, atau sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Di saat kita sedang diuji kesulitan, kebanyakan yang muncul di benak kita adalah rasa kecewa dan mengeluh. Seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita itu adalah ujian yang sangat berat. Dan seolah-olah kesulitan itu hanya terjadi kepada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwasanya Allah tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain, yang seharusnya orang lain yang lebih pantas untuk mendapatkan ujian kesulitan ini, karena mungkin kelakuan mereka yang lebih buruk daripada kita. Atau mungkin kita menganggap bahwasanya perbuatan mereka lah yang lebih tercela daripada kita. Akan tetapi, kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita? Sedangkan orang lain yang seharusnya pantas untuk menerima ujian kesulitan, mereka malah terlihat hidupnya cukup enak. Apabila kita sedang diuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Akan tetapi, cobalah untuk bertanya pada diri kita sendiri, kenapa ujian ini diberikan kepada kita? Dan hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Pada pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandang kita. Dan ketika ujian kesulitan datang kepada kita, itu merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurangi kesulitan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapatkan, yakni bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita pun selalu akan dimudahkan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan apabila kita belum cukup paham untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan oleh Allah, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dan satu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian kesulitan kepada kita. Lantas, apa 4 hal dan satu rahasianya sahabat beriman? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut inilah 4 hal dan satu rahasia yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Seperti yang sudah saya katakan di atas, saat kita sedang diuji kesulitan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar dan selalu memperbanyak istighfar dan berdoa agar Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita melewati ujian dan kesulitan. Kemudian kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar, dan berusaha,
maka insya Allah kita pun akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Apabila kita sudah mampu melewati ujian dan kesulitan itu, artinya kita akan jauh lebih terpandang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran yang mungkin bisa membuka pikiran dari kita semuanya adalah waktu ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Tentu kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru. Dan untuk mendapat perhatian dari seorang guru seperti yang kita inginkan pada saat itu, kita pun harus mampu menyelesaikan tugas dan juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Apabila kita sudah menyelesaikan tugas dan selalu aktif menjawab pertanyaan tersebut, barulah kita akan mendapatkan perhatian lebih dari guru tersebut. Sehingga kita akan lebih terpandang di mata banyak teman dan juga lebih terpandang di kalangan guru pengajar bahwasanya kita telah berprestasi. Yang artinya, derajat kita di mata guru pengajar akan lebih tinggi dibandingkan dari teman-teman yang lain. Ini hanya sekedar contoh untuk membuka pikiran dari kita semuanya, agar pada saat kita sedang diuji kesulitan yang sedang menghampiri, kita tidak akan kecewa dan mengeluh lagi. Akan tetapi, masih ada usaha yang harus kita lakukan, karena kita juga akan mendapat imbalan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita tetaplah tersenyum. Banyak yang telah kita temui saat ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang. Yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lemas, raut wajahnya kusut dan terlihat lesu. Banyak mengeluh dan merasa tidak ada teman yang mau mengerti dan lain sebagainya. Padahal yang demikian itu hanya akan membuat pikiran kita menjadi terkotori, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik, dan justru kesulitan malah akan terlihat semakin sulit. Maka ujian itu akan semakin berat. Untuk itu, ketika sedang diuji kesulitan yang datang kepada kita, tetaplah untuk tersenyum dan bersikap seolah-olah seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa kepada kita. Dan bersyukurlah bahwa kita masih diberikan ujian kesulitan, karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan semakin bertambah pengalaman kita untuk memecahkan suatu masalah. Apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain, tersenyum di saat kita tertimpa kesulitan, insya Allah kesulitan tersebut akan terasa ringan. Dan kita akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga penyakit yang disebabkan oleh pikiran kita pun akan menjauh dari kita. Yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa pada diri kita, maka hindarilah rasa kecewa, hindari rasa mengeluh, atau bahkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Karena rasa yang kita munculkan dalam pikiran maupun lisan itulah rasa yang sesungguhnya kita alami, karena prasangka dari kita sendiri. Jadi ada satu rahasia dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya yang tidak diketahui banyak orang. Ketika kita sedang diberikan ujian kesulitan, dan kita akan ungkap rahasianya di sini. Rahasianya adalah ketika kita sedang diuji kesulitan, lalu kita mengeluh dan kecewa, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil kepada kita, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Yakni kita akan terus mendapatkan kekecewaan, tidak akan terus mendapatkan keluhan dari diri kita, dan kita juga akan terus merasakan tidak mendapatkan keadilan. Lantas kenapa? Karena pemikiran itulah yang sebetulnya telah sahabat semua minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa atau pemikiran kita ketika kita sedang mendapatkan ujian kesulitan, insya Allah akan
jauh lebih manjur untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika sedang diberikan ujian kesulitan, berdoalah yang baik, karena di saat seperti inilah saya mengatakan doa kita insya Allah jauh lebih manjur untuk dikabulkan. Lalu prasangka baik yang bagaimana? Setidaknya kita berdoa agar kesulitan ini segera diberikan jalan keluar. Dan setelah mampu untuk menyelesaikan kesulitan, berdoalah supaya diberikan kemudahan dalam hal kerejekian, mendapatkan pasangan, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan sahabatku semuanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan apa yang kita inginkan ketika kita mampu berprasangka baik kepada Allah saat kita sedang diberikan ujian kesulitan. Itulah satu rahasia besar yang tidak banyak diketahui ketika ujian kesulitan sedang menimpa kepada kita. Dan yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau saya mengibaratkan tidak ada satu rumah pun yang tanpa pintu, itu artinya tidak ada satu masalah pun yang tanpa ada solusinya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang diberikan ujian kesulitan. Akan tetapi, justru kita sendirilah yang terkadang telah menutup pintu itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita telah terjebak dalam ruangan yang di dalamnya penuh dengan kesulitan dan akan semakin sulit untuk kita bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya kita diminta untuk membuka diri dan mampu menerima saran yang baik dari orang lain apabila kita sedang mengalami kesulitan. Siapa tahu dari beberapa saran baik orang lain tersebut ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada salah seseorang yang sudah ditunjuk Allah untuk lepas dari kesulitan yang sedang menimpa kita. Dan insya Allah di balik kesulitan yang menimpa kita ada kemudahan dan hikmah yang mampu kita petik dan kita pelajari untuk ditetapkan pada kehidupan di masa mendatang. Karena dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sengaja dalam ayat ini dipertegas supaya kita tidak perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika ujian kesulitan datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ada kemudahan sesudah kita tertimpa kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal dan rahasianya ketika kita sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap setelah Anda menonton video ini, kita semuanya mampu untuk mengambil sikap apabila ujian kesulitan itu sedang menimpa kita semuanya. Dan bersyukurlah bagi sahabatku yang saat ini masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.